Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Via Yuliana, dengan NIM 181.314 dan teman saya, Kelvin Ahmad Nuriski, dengan NIM 181.332. Di sini, pada topik 10, kami akan membahas tentang konsep bunga dan riba dalam ekonomi Islam. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bunga itu sendiri. Nah, secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari interest diungkapkan dalam suatu kamus, dinyatakan bahwa interest is a change for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned. Jadi, bunga adalah biaya untuk pinjaman finansial, biasanya merupakan persentase dari jumlah yang dipinjamkan oleh suatu bank. Kemudian, bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan. Deposan itu adalah yang memiliki simpanan. Kemudian, dan kreditur atau nasabah yang memperoleh pinjaman yang harus dibayar kepada bank. Nah, kemudian teori bunga dalam ekonomi konvensional. Nah, bunga dalam ekonomi konvensional ini yang pertama, balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Kemudian, bunga ini merupakan harga uang atau price of capital. Kemudian, bunga ini sebagai alat untuk mendorong roda bisnis perbankan dan pendapatan ekonomi. Nah, kemudian kita masuk dalam pengertian riba. Nah, secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata roba, yarbu, rabwan, yang berarti az-ziyadah atau tambahan, atau al-fadl, kelebihan. Nah, kemudian berkembang atau disebut dengan an-numu, kemudian meningkat. Nah, meningkat itu disebut al-irfa, dan membesar yang disebut dengan al-ulu. Nah, ini pengertian dari riba ya, teman-teman, menurut etimologis. Kemudian pengertian riba menurut syariah, yaitu riba ini merujuk pada premi. Premi itu apa? Nah, premi yang harus dibayarkan oleh pinjaman kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman. Nah, kemudian konsep riba dalam ekonomi Islam ini secara umum, ekonom muslim menegaskan bahwa riba itu adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun meminjam yang bertentangan dengan syariat. Terdapat larangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dalam konsep riba ini sudah jelas pada Quran surat An-Nisa ayat 29 ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil tambahan atau riba pada segala bentuk kegiatan bermuamalah. Unsur penting yang membentuk riba adalah yang ditambahkan pada pokok pinjaman. Nah, besarnya tambahan menurut jangka waktu dan jumlah pembayaran tambahan ini berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati oleh dua orang, seperti itu.
Nah, kemudian apa sih hubungan antara riba dan bunga? Nah, sebagian ulama ini mengkategorikan bahwa sebagai perbuatan riba yang diharamkan oleh Islam. Tetapi ada pula yang tidak memandangnya sebagai riba. Kenapa? Nah, karena terdapat keuntungan dari proses dan kinerja perbankan. Kemudian dengan meminjamkan modal kepada nasabah untuk diusahakan sehingga memperoleh keuntungan yang juga akan dapat dibagikan kepada pihak bank dan kepada pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank. Nah, jika merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik yang mendasarkan pemikirannya bahwa segala sesuatu yang bertambah dalam pembayaran jumlah hutang adalah riba, maka bunga bank itu sudah jelas termasuk kepada perbuatan riba. Nah, untuk itu dalam pinjam-meminjam maka tindakan itu masuk dalam kategori riba karena ilatnya adalah bahwa si peminjam itu hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian, jika ada penambahan terhadap pokok modal pinjaman, maka penambahan itu masuk dalam kategori riba. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kelvin Ahmad Mariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat dan poin yang kelima. Poin yang keempat mengenai sistem bagi hasil versus sistem bunga. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan juga investor untuk mendapatkan keuntungan bersama. Keuntungan ini tentunya didapat dari laba yang dihasilkan dari kerjasama kedua belah pihak dari usaha yang disepakati. Jadi pada sistem bunga, jikalau pada sistem bunga pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang mana walaupun perusahaan merugi, uang utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Jadi bersifat mengikat jika ada di sistem bunga. Simpelnya seperti itu. Yang pertama kita telaah mengenai sistem bagi hasil dahulu. Sistem bagi hasil ini tidak diberlakukan di bank konvensional kebanyakan karena kebanyakan diberlakukan di perbankan syariah. Karena perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga, yang mana dalam aktivitas perbankan dianggap bagian dari riba, yang mana dalam hukum Islam, fikih muamalah, riba hukumnya haram. Jadi sebagai gantinya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Mekanismenya ada dua, yakni profit sharing atau bagi hasil di mana dari total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Yang kedua, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besaran keuntungannya untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan melalui akad yang sudah ditandatangani. Jadi sudah deal sebelumnya. Ada 3 macam akad atau perjanjian pembagian keuntungan. Yang pertama, akad mudharabah. Yang kedua, akad musyarakah. Dan yang ketiga, akad murabahah. Oke, kita lanjut di sistem bunga. Sistem bunga pada bank konvensional seringkali diterapkan. Dan hal ini dianggap riba. Tentunya pengambilan penambahan sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Jadi bunga sendiri memiliki beragam jenis seperti bunga flat, bunga fixed, bunga anuitas, bunga efektif, dan lain sebagainya. Poin yang kelima, di sini akan menjelaskan mengenai larangan bunga dan riba dalam ekonomi Islam. Praktek riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang terkait dalam hitungan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya diterapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dan begitu juga kelipatan selanjutnya dalam jangka waktu bulanan, tahunan, terhitung dari jumlah yang diambil oleh si nasabah atau peminjam modal. Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional, sedangkan bank syariah biasanya menggunakan sistem margin keuntungan
atau bagi hasil seperti yang dijelaskan di awal tadi. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Jadi di sini ada dua perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah, bank yang menerapkan hukum fikih muamalah, dan juga bank konvensional yang jelas-jelasnya sering menggunakan praktek riba. Riba menurut penjelasan pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara nasabah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau fadl, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Jadi di sini sudah jelas, dalam undang-undang juga dijelaskan mengenai praktek bagaimana itu riba terjadi, bagaimana sistem bunga ini diberlakukan, dan sehingga di situ. Oke, baik. Jadi secara normatif, hukum perbankan syariah atau produk hukum bank umum syariah dan unit usaha syariah jelas-jelas menentang segala hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk riba yang paling ditakuti dalam sistem ini, karena sudah terbukti dalam menjadi tradisi dan terbukti telah membahayakan bagi masyarakat, dan untuk itulah maka Islam melarangnya. Jelas di sini sistem riba dapat sifatnya mengikat dan merugikan bagi si nasabah, walaupun si nasabah mendapatkan untung atau mendapat pinjaman di awal. Di Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 161, dan ketiga Quran Surat Al-Imran ayat 130 sampai 132. Keempat Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 281. Jadi secara nas hukum agama, secara dalil sudah banyak dijelaskan mengenai bagaimana riba ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat. Maka dari itu dilarang hukumnya dan haram dalam transaksi di perbankan. Jadi perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba karena riba bertentangan dengan ajaran Islam. Garis besarnya ada di situ. Dan juga selain itu, perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh atau kafah, dan konsisten dalam tanda petik istiqomah untuk tetap berpegang teguh pada hukum syariah dan tidak menjalankan riba. Jadi benar-benar dibedakan antara hukum bank syariah dan juga bank konvensional. Yang mana bank konvensional kebanyakan menerapkan sistem bunga, dan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah presentasi kami. Kurang dan lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.